Shalom, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah agama Kristen dengan topik hubungan iman Kristen dengan budaya. Presentasi ini bertujuan untuk menambah wawasan kita tentang hubungan iman Kristen dengan budaya. Saya berterima kasih kepada Ibu Lydia De Vega Sipayung, SPD, KM, PDK, selaku dosen pada mata kuliah ini, yang telah memberikan tugas sehingga dapat menambah wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Oke, kita akan membahas materi ini mulai dari definisi budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, di mana artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Adapun wujud budaya sebagai berikut. Yang pertama, ide atau gagasan. Manusia memiliki ekspektasi terhadap segala hal yang mereka lihat. Kedua, aktivitas. Kegiatan atau tindakan yang mengakibatkan terjadinya interaksi antara individu dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah hasil budaya atau hasil dari aktivitas manusia, fisik maupun abstrak. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan bersifat abstrak, wujudnya berupa perilaku yang bersifat nyata, misalnya bahasa, religi, seni, dan lain-lain. Semua ditunjukkan untuk membantu manusia melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Adapun ciri-ciri khas dari kebudayaan adalah yang pertama, bersifat historis atau selalu maju dan dinamis, yang diwariskan secara turun-menurun. Yang kedua, bersifat geografis atau meluas, mencakup wilayah regional, dan makin meluas dengan belahan bumi, sehingga saling melebur dan berinteraksi kebudayaan-kebudayaan. Tiga, bersifat perwujudan nilai-nilai tertentu atau melampaui batas keterbatasannya. 3. Hubungan iman Kristen dengan kebudayaan. Berikut ada 5 macam sikap umat Kristen terhadap kebudayaan, yakni antagonis atau pertentangan, menolak kebudayaan yang menyimpang dari agama. Yang kedua, akomodasi atau menyetujui, menyesuaikan diri dengan budaya dengan cara berpikir, komunikasi, dan saling toleransi. Yang ketiga, dominasi atau sintesis, adalah melakukan akomodasi secara penuh dan menjadikan kebudayaan kafir itu sebagai bagian iman. Dan yang keempat adalah dualisme, yaitu membedakan iman dengan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah pengudusan atau pertobatan, menerima kebudayaan selama hasil kebudayaan itu memuliakan Allah, tidak menyembah berhala, dan mengasihi sesama manusia. 4. Pandangan Alkitab terhadap kebudayaan dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, tugas manusia dan kebudayaan. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Manusia mengembangkan cipta dan karsa bagi kesejahteraan hidupnya. Inilah mandat yang dipercayakan Allah kepada umat manusia. Yang kedua, tujuan kebudayaan, yaitu memuliakan Allah. Tetapi pada kenyataan yang kita lihat, banyak sekali hasil kebudayaan yang dipergunakan bukan untuk mengasihi Allah, melainkan untuk menyembah berhala dan kebanggaan atau ambisi diri. 3. Kuasa dosa dan iblis. Manusia yang berdosa mengelola kebudayaan. Maka kebudayaan itu pun jatuh ke dalam dosa. Manusia dapat mengarahkan kebudayaan itu tidak untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk menghasilkan berhala, misalnya uang. Seperti di 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Berikut ringkasan tentang hubungan iman Kristen dengan budaya. Agama adalah mutlak ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, agama dijamin akan kemurniannya, kebenarannya, kekekalannya, dan tidak dapat dirubah oleh manusia sampai kapanpun. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta manusia untuk mencapai kesempurnaan hidupnya dan dapat berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, saya menekankan bahwa antara agama dan budaya meski memiliki hubungan, namun tidak dapat dicampur adukan. So, kita harus lebih bijaksana dalam mengikuti kebudayaan yang menyimpang dari ajaran agama dengan zaman yang semakin modern. Demikian presentasi saya dengan topik hubungan iman Kristen dengan budaya. Untuk menyempurnakan presentasi saya, maka saran dan kritik yang membangun saya harapkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Shalom.